Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini? Udah lama Bu Lili menunggu di sini? Alhamdulillah baik Bu Deva. Saya baru datang Bu Deva. Belum lama lagi Bu Deva. Kelihatannya lagi ada yang dipikirkan sampai ngajak ketemuan di sini. Nampak ya Bu Deva dari wajah saya. Sebetulnya nggak ada sih Bu, tapi saya perlu di coaching sedikit nih Bu Deva buat persiapan saya mengajar besok Bu. Oke, kalau begitu mudah-mudahan bisa nanti mencerahkan ya Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu inginkan dan Ibu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Begini Bu, saya merasa gagal dalam mengajar di kelas Bu Deva. Maksudnya gagal itu bagaimana Bu? Ya gini Bu Deva, saya sering siswa yang saya ajar itu sering berbicara saat saya mengajar Bu. Saya sudah berusaha menjelaskan materi, namun tidak didengarkannya Bu. Nah, sekarang bisa nggak Ibu deskripsikan kegagalan yang bagaimana yang Ibu maksudkan? Ya, seperti biasa lah Bu, di kelas saya itu penuh dengan keramaian siswa Bu. Beberapa siswa asik mengobrol, bermain-main, dan bahkan berjalan-jalan di sekitar kelas. Saya sudah menegur beberapa kali, namun mereka tidak menunjukkan perubahan. Nah, jadi dalam mengajar, Ibu sering terganggu dengan situasi yang sering berbicara dan ribut dalam kelas ya, Bu? Iya Bu, saya memang sering terganggu dengan anak-anak yang seperti itu Bu. Oh, begitu. Nah, berarti Ibu ingin dalam pembelajaran dapat mengelola kelas yang baik supaya tercapai kelas yang kondusif ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Saya ingin melakukan hal itu Bu. Baik Bu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, di mana saya melihat atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang saya hadapi ini Bu. Tetapi belum ada yang benar-benar ampuh dan efektif untuk mengatasi masalah ini Bu. Kira-kira apalagi cara yang lain yang ingin Ibu apalagi cara lain yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, dengan cara-cara yang lain yang saya coba ya Bu, saya sudah mencoba melakukan strategi yang bisa mengatasinya ini Bu. Saya coba membaca-baca apa yang bisa membantu saya dalam mengajar Bu. Baiklah Bu, mari kita coba membahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Iya Bu, ya mari kita bahas Bu. Ya Bu, saya akan mencoba. Yang pertama-tama kita perlu memahami penyebab kenapa siswa itu suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Misalnya, mereka mungkin tidak memahami pembelajaran atau materi pembelajaran yang sedang kita sampaikan. Atau bisa juga karena mereka bosan dengan pembelajaran yang telah kita sampaikan. Atau apakah
karena mereka ingin menarik perhatian dari kita atau masalah lainnya. Menurut Ibu, kira-kira yang mana yang merupakan penyebab untuk siswa Ibu di kelas merasa penyebab untuk siswa di kelas Ibu? Di antara pertanyaan yang Ibu berikan tadi, saya pikir mereka itu tidak paham dengan materi yang saya ajarkan, Bu. Berarti materi yang Ibu ajarkan ya, Bu. Jika demikian, kira-kira menurut pandangan Ibu, apa yang sebaiknya kita sebagai guru lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi yang kita sampaikan? Sepertinya saya harus memberikan penjelasan materi yang lebih jelas lagi, Bu, dan menarik bagi mereka sehingga mereka bisa fokus dengan apa yang saya jelaskan dan menggunakan metode yang lebih bervariasi lagi, Bu, dalam belajar supaya mereka tidak bosan dengan pelajaran yang sedang dihadapinya, Bu. Nah, selain itu apakah masih ada lagi, Bu? Selain yang telah saya sebutkan ke Ibu tadi, mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kemudian memberikan penghargaan dan pujian kepada siswa-siswa yang mendengarkan pelajaran, Bu. Bagaimana, Bu, sekarang? Apakah Ibu sudah dapat pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi? Setelah saya pikir-pikir, Bu, sudah ada sedikit titik terang dari masalah yang harus saya hadapi ini, Bu. Oke, nah sekarang apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin langkah pertama saya yang pertama yaitu, Bu, menyusun materi yang menarik minat siswa agar mereka bisa fokus. Selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode mengajar yang lebih bervariasi lagi sehingga dalam proses belajar mengajar kelas saya menjadi hidup dan siswa menjadi lebih banyak aktif dalam belajar dan membuat mereka tidak jenuh lagi dalam belajar, Bu. Oh, berarti Ibu ingin menjadikan kelas Ibu yang kondusif, lebih nyaman, siswa Ibu lebih nyaman dalam belajar dan terfokus terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, rencana sudah dibuat ya, Bu. Nah, sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Ya, rencana tadi sudah saya buat, Bu. Kemudian untuk mengimplementasikannya, insya Allah saya akan berkomitmen menjalankannya mengingat apa yang menjadi tujuan awal saya tadi yang saya katakan ke Ibu tadi, yaitu menciptakan kelas yang kondusif dan efektif tadi, Bu. Oke, nah sekarang silahkan Ibu lakukan rencana aksi Ibu dengan sebaik mungkin dan semoga dengan pertemuan Ibu hari ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang permasalahan ini. Nah, berapa lama dampaknya bisa kita bercerita kembali? Nah, nanti 1 minggu, Bu, saya akan menceritakan kembali ke Ibu dampak dari rencana yang saya buat ini, Bu. Nah, nanti kapan-kapan kita bertemu lagi ya, Bu. Dan saya ingin mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan rencana tadi dan apakah Ibu bisa memberikan dampak yang lebih baik terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan saya juga meminta kepada Ibu, apakah Ibu pernah mengalami permasalahan seperti yang saya hadapi ini, Bu? Saya sebetulnya pernah mengalami masalah yang seperti ini, Bu. Saya juga pernah mengalami hal yang seperti Ibu. Apakah Ibu bisa mengatasinya waktu itu, Bu?
Insya Allah saya mengatasinya, alhamdulillah dengan bantuan teman-teman sejawat di sekolah, saya dapat mengatasinya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, saya bisa melakukannya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya juga bisa mengatasi masalah saya di kelas sama seperti masalah yang Ibu hadapi itu. Ya Bu, makasih kembali. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu lakukan tercapai dengan baik, siswa belajar dengan optimal, pembelajaran berjalan secara lancar. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu atas waktunya saling berbagi Bu, sehingga saya bisa menyampaikan unek-unek saya dalam mengajar Bu. Ya Bu, itu saja dulu Bu. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Deva. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Lili hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Deva. Bu Deva, dengar-dengar Bu Deva ada yang mau disampaikan ya? Atau diceritakan gitu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Di sini kayaknya kita tidak banyak waktu ya Bu untuk bercerita karena berkisar 15-20 menit karena saya mengajar di sekolah lain Bu. Ngobrol-ngobrol apa yang bisa Ibu ceritakan Bu? Terima kasih atas kesempatan Ibu. Saya ingin menceritakan tentang kondisi kelas saya yang saat ini, di mana saat pembelajaran berlangsung banyak sekali siswa yang ricuh dan sering berjalan-jalan saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oh iya, saya garis bawahi, berarti Bu Deva ingin menciptakan kelas yang kondusif dan tenang. Apa memang seperti itu Bu Deva? Iya benar Bu, saya ingin sekali menciptakan kelas yang kondusif di mana siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang, baik dan tidak ada lagi siswa yang suka berjalan. Ya, nah dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Deva dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini, saya ingin sekali mendapatkan adanya perubahan di kelas, khususnya dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Perubahan yang bagaimana yang Ibu maksudkan? Bisa kira-kira Ibu Deva ceritakan? Iya Bu, saya ingin mendapatkan perubahan tentang media atau metode atau media pembelajaran yang lebih bervariasi, misalnya dengan menggunakan video atau meminta siswa untuk menceritakan kembali hasil dari dia melihat video tadi. Dari yang Ibu sampaikan tadi dengan menggunakan media, menggunakan video, itu merupakan kondisi yang idealnya ya Bu ya? Iya Bu. Kalau ada rentangnya dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu di rentang yang mananya itu ya Bu Deva? Kalau pada saat ini saya kira Bu, saya berada pada level yang 5. Karena di sekolah saya masih banyak guru-guru yang senior, karena untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit untuk menjadikan kelas yang kondusif, sehingga masih bisa dilakukan pada level 5 Bu. Oke, di level 5 kira-kira kondisi Bu Deva ya. Berapa bisa Ibu tingkatkan lagi agar level Ibu tadi berubah dan bisa lebih bervariatif lagi dalam belajar Bu? Kira-kira mungkin bisa ditingkatkan sampai cuma level 7 Bu. Karena kalau ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi, mungkin agak lebih sulit karena sekolah banyak guru yang senior, jadi mungkin hanya bisa dilakukan dari level 5 ke tingkatnya ke level 7.
Oke, Bu Deva, dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha Bu Deva yang Bu Deva lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut apa saja, Bu Deva? Sepertinya saya masih ragu, Bu. Apa yang akan saya lakukan, tapi mungkin dengan cara kegiatan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat. Oke, sepertinya Ibu akan melakukan berbagai pengalaman dengan berbagi pengalaman ya dengan rekan gurunya, Bu ya. Nah, kira-kira ada tidak strategi lain yang bisa Ibu terapkan supaya murid-murid Ibu itu nyaman dalam belajar? Oh ya Bu, kayak tadi yang telah saya sampaikan, mungkin saya juga akan lebih banyak melihat video pembelajaran melalui YouTube, melalui media-media sosial, atau sehingga adanya perubahan-perubahan yang terjadi di kelas, sehingga saya termotivasi untuk menjadikan perubahan di kelas saya. Nah, berarti Ibu Deva sudah menyiapkan strategi ya. Jadi pengalaman bersama rekan sejawat tadi ya, berbagi pengalaman, menonton video pembelajaran. Nah, dari kedua rencana Ibu tadi mana yang lebih nyaman Ibu lakukan dan cepat Ibu realisasikan? Sepertinya pada melihat video pembelajaran, Bu. Karena melalui melihat yang alam yang nyata, ini saya bisa secara langsung menerapkan di kelas saya. Oke, menonton video ya Bu. Kira-kira ada tidak yang bisa Ibu ajak kerjasama di sekolah supaya dalam menonton video dan bisa terrealisasi dengan baik, Bu Deva? Ada Bu. Nanti akan saya akan coba mengajak Ibu Eva Sylvia dalam menonton video atau memberikan penjelasan tentang video yang saya tonton. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan rencana Ibu tersebut, Bu? Secepatnya Bu, karena lebih baik, lebih cepat lebih baik, karena sekarang kan lagi awal tahun pembelajaran, itu saya ingin perubahan yang lebih baik dan lebih cepat. Berarti di tahun yang awal tahun ajaran baru Ibu sudah mulai menerapkan strategi ini ya Bu? Iya Bu. Saya akan. Jadi sudah Ibu siapkan itu apa-apa saja yang akan Ibu terapkan nanti itu? Yang akan saya siapkan rencananya Bu, pertama sekali saya akan melihat link-link yang ada yang terkait dengan sesuai dengan pembelajaran di kelas, kayak mana supaya tercapainya pembelajaran yang kondusif. Kemudian saya akan merubah metode-metode pembelajaran yang ada, yang telah saya terapkan sebelumnya, dan merubah ke metode-metode baru. Kira-kira itu apakah sudah mencukupi itu rencana yang Ibu buat? Kalau saya rasa Bu, sudah Bu. Sudah. Ya, insya Allah. Gimana sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau itu merupakan komitmen Ibu untuk melakukan hal tersebut? Yang membuat saya yakin Bu, kalau seandainya dalam satu pembelajaran kita merubah metode pembelajaran itu ke yang lebih baik, atau kita lebih banyak menonton media-media di YouTube, maka kita akan terangsang untuk berubah, kita akan terangsang untuk lebih maju dan lebih baik dalam pembelajaran, sehingga terciptanya kelas yang kondusif dan kita bisa menguasai siswa-siswa kita yang suka berjalan tadi. Berarti kalau kita melihat itu anak Ibu itu termasuk tipe gaya belajar kinestetis itu ya Bu? Iya Bu, tipe belajarnya yang kinestetis Bu. Ya, dengan rencana yang sudah Ibu buat tadi, Ibu berkomitmen untuk melakukannya sesuai dengan tujuan yang Ibu sebutkan tadi ya Bu? Iya Bu, saya akan berkomitmen seperti baik Bu, silakan Ibu lakukan rencana aksi Ibu tadi. Kira-kira berapa lama dampaknya bisa kita lihat, atau bisa Ibu ceritakan kembali Bu?
Kira-kira 1 bulan ke depan bisa saya bercerita dan mengundang suami Ibu atau kita bertemu lagi, gitu Bu? Mhm. Iya, Bu. Berarti 1 minggu lagi kita akan bercerita kembali tentang apa yang sudah Ibu lakukan dan bagaimana prosesnya serta hasilnya ya, Bu. Iya Bu. Ya, kita berceritanya di mana lagi, Bu? Di sini atau di tempat yang lain, Bu? Kita cari suasana yang lebih bagus Bu, yang membuat kita terinspirasi dalam pembelajaran. Iya, Bu. Ya, saya berharap Ibu bisa meningkatkan lagi atau bisa tujuan yang Ibu sebutkan tadi bisa tercapai, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan mendapatkan perubahan terhadap diri saya dan perubahan di kelas saya. Iya, demi kemajuan pendidikan ya, Bu. Ya, demi kemajuan pendidikan nasional. Iya, semoga ya saya doakan ke depannya rencana Ibu tadi berjalan dengan lancar, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, itu saja Bu pembicaraan kita hari ini, Bu. Terima kasih Bu atas bantuannya. Terima kasih atas inspirasi yang telah Ibu berikan. Wassalam Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selesai Bu Deva jam 5. 5 menit lagi. Berarti kita upload nanti ya nih Bu Deva. Tiga puluh.
Gimana Bu Deva? Ya Bu Lili, kata Bu, Sudah mendekati jam. Oke, Bu Lili. Apakah udah selesai Bu Lili recordingnya? Sudah Bu. Udah. Sekarang di stop dulu ya, di stop dulu recordingnya. Nah, nanti kalau udah di stop, nanti Ibu Lili, Bu Deva kembali ke main room ya. Iya Bu. ya Bu, makasih Bu. Bisa Bu Lili di stop dulu recordingnya?